Shalom, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Marilah kita mendengarkan renungan harian dari gereja kita pada hari Rabu tanggal 10 September 2025. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kasih dari Tuhan Allah kita di dalam Kristus yang memberkati hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 31. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ibu bapak saudara-saudara, siapa yang tidak ingin sukses atau berhasil? Pastinya semua orang ingin sukses atau berhasil, bukan? Hal ini sangatlah wajar. Semua orang tidak ingin gagal. Persoalannya yang paling penting adalah bagaimana caranya supaya sukses atau berhasil. Apakah sukses atau berhasil itu bisa tiba-tiba jatuh dari langit atau hanya sekedar hadiah? Yang pasti untuk meraih sukses atau keberhasilan pasti mengalami banyak rintangan dan tantangan. Bahkan bisa pula terjadi kegagalan dan kegagalan. Tidak mungkinlah kesuksesan atau keberhasilan tanpa kegagalan atau peristiwa kejatuhan. Begitu pula supaya kita tetap teguh di dalam iman, bertahan di dalam iman, ada banyak ujian yang harus kita lalui. Terkadang bisa membuat kita gagal dan terpuruk. Masih ada yang memiliki pengertian yang salah bahwa ketika menjadi orang beriman akan bebas dari masalah. Namun justru yang terjadi adalah sebaliknya. Malah kita mengalami berbagai persoalan atau permasalahan. Kita tahu kisah tentang Yusuf. Yusuf mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Akhirnya saudara-saudaranya berniat untuk membunuhnya. Namun akhirnya mereka menjual Yusuf. Yusuf dari anak kesayangan berubah menjadi budak di Mesir, lalu dijebloskan ke dalam penjara. Namun akhirnya Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir. Dari sini kita bisa belajar melalui hidup Yusuf, menuntun kita pada sebuah cara pandang yang baru dalam melihat kegagalan, keterpurukan, atau semua hal yang tidak baik yang bisa Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Jika saat ini kita sedang mengalami kegagalan, keterpurukan, atau persoalan-persoalan, janganlah mudah menyerah, apalagi berputus asa. Orang percaya tidak perlu takut menghadapi tantangan. Orang percaya tidak perlu mundur atau surut karena berbagai persoalan-persoalan. Karena Allah selalu di pihak kita. Jika Allah menyertai, tidak ada satupun kekuatan atau pribadi-pribadi yang mampu melawan orang-orang percaya. Karena Allah sendiri telah menyerahkan segala kuasa, bahkan anaknya yang sangat berharga diberikan demi keselamatan kita. Itu menunjukkan bahwa kasih Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Rasul Paulus mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat ini bukan sekedar pernyataan dukungan, bukan sekedar doa atau sekedar harapan, tapi ini juga kalimat penegasan akan
kuasa dan komitmen Allah yang tak tertandingi bagi kita. Tantangan hidup, pergumulan iman, pandanglah itu sebagai proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk menyempurnakan pemahaman kita akan makna menjadi orang yang berhasil, yang teguh di dalam iman untuk melewati berbagai tantangan dan pergumulan. Ibu, bapak, saudara-saudara, kita bisa mengatakan sesuatu itu enak jika sebelumnya kita merasakan yang tidak enak. Penderitaan yang kita alami saat ini justru membuat kita tahu seperti apa rasanya berhasil di waktu yang akan datang. Paulus yakin bahwa Allah di pihak kita, karena walaupun kita telah berdosa, namun Kristus menebus kita, membenarkan kita, memberikan kehidupan di dalam Roh Kudus, dan menguduskan kita. Itu semua adalah bukti bahwa Allah berada di pihak kita. Dan kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Percayalah, yakinilah, dan imanilah bahwa Allah senantiasa berpihak kepada kita. Apalagi orang-orang yang selalu berseru dan datang dengan hati yang remuk kepada Tuhan, dan akan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Maka sudah dapat dipastikan tidak ada satu kuasa pun, baik yang ada di langit maupun yang ada di kolong langit, di atas bumi, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yaitu kasih di dalam Kristus Yesus yang senantiasa menyertai dan memberkati kita. Karena itu, selalulah berpihak, memegang kuasa Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau semua. Amin.